2, 1. Shalom, kembali kita bertemu di ibadah online kita hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online, sukacita penuh ada di dalam keluargamu, di dalam hidupmu. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, tapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu kau percaya penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mana saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Tuhan tak akan menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya Yesus. Saudara, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus.
Kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Saat Engkau menjaga kami, maka segala sesuatunya ya dan amin. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami dengan keyakinan penuh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti doa-doa yang Kau ajarkan kepada kami Bapa. Pada pagi hari ini kami akan belajar arti dari setiap perkataan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, yang percaya katakan amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, pada minggu ini kita akan meneliti kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius 6 dari ayat 5 sampai ayat 14. Kita akan melihat bagaimana kerajaan Allah boleh terjadi dalam hidup kita. Kita akan baca perlahan-lahan. Saya akan bacakan buat saudara. Kalau sudah sampai di sana, saudara akan perhatikan setiap perkataan firman. Karena firman yang ada di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 14 ini ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Matius 6 ayat 5 berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, hari ini kita belajar di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Saudara, bagaimana mungkin engkau yang hidup di dunia mengalami apa yang dikatakan kerajaan Allah, menciptakan tindakan kerajaan Allah? Itu sulit, terutama dalam masa-masa saat ini. Keadaan kita yang sulit, dalam situasi kondisi yang begitu mentekan, bagaimana mungkin kerajaan Allah bisa datang? Kerajaan Allah dalam hidupmu, saudara, yaitu bagaimana engkau bisa bertindak dan berbuat dengan kuasa untuk melakukan sebuah kebenaran. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kerajaan Allah itu memiliki 5 faktor penting di dalamnya. Saudara, 5 faktor penting. Bagaimana kebenaran yang ada di dalam hidupmu bisa kau lakukan. Di dalam firman Tuhan hari ini berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti di dalamnya bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang ada di surga. Dan kau melakukan sebuah kehendak Bapa, maka kebenaran itu ada dalam hidupmu. Karena kebenaran itu sudah tertanam bagi orang yang percaya. Saat kau melakukan sebuah kebenaran, maka ada shalom dalam hidupmu. Ada amin, saudara? Saat shalom itu memenuhi hidupmu, maka sukacita penuh ada di dalam dirimu, saudara. Sukacita yang dari Tuhan itu memenuhi suasana surga, kelimpahan yang ada dalam hidupmu akan kau alami. Dalam masa sulit mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang mendapatkan PHK, mungkin engkau sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tetapi saat engkau melakukan kebenaran demi kebenaran yang Bapa ingin berikan ke dalam hidupmu untuk kau lakukan,
maka hidupmu akan dipenuhi oleh beberapa hal ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, di sini dikatakan, jadilah kehendakmu. Pada waktu kehendak Allah datang kepada kita, tidak mudah kita melakukan kehendak itu, saudara. Dalam kenyataannya hidup kita sulit. Kita harus mengasihi orang bagaimana mungkin. Tapi saudara, saat engkau melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak egomu, maka berkat-berkat itu mengiringi hidupmu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, di dalam doa Bapa kami juga dikatakan, dikuduskanlah namamu. Saat engkau melakukan sebuah kebenaran, maka engkau menguduskan nama Allah. Engkau menjadi saksi yang hidup di antara sesamamu, bahwa engkau adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Engkau adalah anak-anak kerajaan Allah. Bagaimana merealisasikan kerajaan Allah yang sebenarnya, saudara? Saat engkau memiliki pikiran duniawi, keinginan duniawi, maka engkau akan sulit melakukan sebuah kebenaran. Tetapi orang yang bisa melaksanakan kebenaran, yaitu orang yang bergaul karib dengan firman Tuhan. Orang yang membaca firman Tuhan dalam hidupnya, memenuhi seluruh hidupnya secara holistik untuk mengimplementasikan firman Tuhan yang dia baca dalam hidupnya. Saudara-saudara, pikiran kita adalah pikiran kebenaran. Pikiran kita adalah pikiran Kristus. Lalu yang kedua, saudara, di dalam hidup kita itu ada perasaan. Kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam perasaan ada shalom secara kerohanian. Bagaimana mungkin memiliki shalom saat engkau ketakutan menghadapi situasi kondisi, saat engkau takut ke depan sana akan mengalami dampak dari pandemi, saat engkau melihat hidupmu apa yang akan kau makan pakai, maka perasaanmu akan berkata, Tuhan, rasanya nggak mungkin. Tuhan, bagaimana ini? Tetapi di dalam shalom secara kerohanian, saudara, engkau percaya ada kuasa yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saat engkau mengandalkan Dia. Lalu kehendak. Setiap manusia memiliki kehendak. Sukacita penuh untuk melakukan sesuatu. Pada waktu engkau melakukan sesuatu, apabila itu ada sukacita, maka semuanya indah, saudara. Saat engkau melihat bahwa persediaan makanan sedikit dan engkau mengolahnya sedemikian rupa, engkau akan merasa sukacita. Saat engkau melihat usaha pekerjaanmu sedemikian sulit, tapi saat engkau melakukan semua itu, menjalani hidupmu demi hidupmu, hari ke hari, engkau akan mengalami shalom yang dari Tuhan. Orang yang memiliki sukacita, kehendak yang penuh di dalam Kristus, maka pemikirannya adalah positif. Dia punya satu keadaan di mana dia akan menghadapi suatu kehendak yang positif di dalam hidupnya. Dia akan mengalami suatu terobosan, dia akan mengalami suatu keadaan di mana dia akan berusaha untuk mencapai suatu goal yang dia harapkan di dalam hidupnya. Saudara, di dalam kehendak itu, engkau untuk melakukan kuasa yang dari surga. Orang-orang kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah memiliki kuasa di dalamnya. Kalau engkau anak kerajaan, maka kuasa itu ada di tanganmu. Kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, kuasa untuk menyembuhkan kemiskinan, kuasa untuk menyembuhkan keputusasaan. Bahkan saudara, kau memiliki kuasa atas dunia ini. Saudara, masuk ke dalam hidupmu kehendak Allah yang sebenarnya. Jangan pikirkan sesuatu yang negatif, tapi pikirkan dalam dirimu sesuatu yang positif dalam hidupmu. Kerajaan Allah, saudara, apabila engkau mampu melaksanakan semua itu dengan kuasa yang dari surga, maka hidupmu akan berkelimpahan. Berkelimpahan dengan sukacita, berkelimpahan dengan keberhasilan, berkelimpahan dengan kebahagiaan. Orang yang dapat memiliki kebahagiaan di tengah masa COVID ini adalah orang yang mampu melaksanakan kehendak Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus, dikatakan pula di sini, saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu engkau melakukan kehendak Allah di bumi ini, maka engkau mengalami keadaan situasi surga. Engkau bahagia, engkau memiliki sesuatu yang khusus di dalam hidupmu. Saudara-saudara, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perkataan secukupnya di sini, saudara.
engkau merealisasikan sesuatu bagi dirimu, tidak memiliki ego yang besar untuk keberadaanmu sendiri. Engkau akan melihat keluar, melakukan kehendak Allah di luar sana. Banyak orang yang kesulitan, di luar sana banyak orang yang menderita. Maka engkau akan melihat bahwa secukupnya untuk dirimu. Tuhan mencukupkan. Seperti bangsa Israel yang berada di padang gurun. Waktu dia menginginkan roti dan Tuhan bilang, ambillah mana di dalam setiap ukuran yang ada secukupnya. Saudara, tahukah engkau? Pada waktu mereka mengambil mana 1 eva dan itu dicukupkan, maka mereka berkelimpahan. Waktu mereka mengumpulkan banyak-banyak dan mereka menyimpan untuk dirinya sendiri, maka mana itu menjadi ulat-ulat. Saat mereka meminta burung puyuh, Tuhan menyediakan begitu banyak burung puyuh. Kalau di dalam firman ini dikatakan tingginya sampai 90 cm mengitari kemah itu. Saudara, Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Saudara-saudara, kehidupan kerajaan surga bisa berada di bumi, berada di tanganmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana di bumi bisa seperti di surga? Melakukan kehendak Allah. Bergaul karib dengan firman Tuhan, maka ada shalom dalam hidupmu. Ada sukacita dalam hidupmu. Bahkan di sini dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang memiliki kerajaan Allah, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, memiliki pengampunan yang dahsyat dalam hidupnya. Mengampuni setiap kesalahan sesamanya. Maka dia akan datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kesalahan. Saudara-saudara, terkasih di dalam Kristus, berpikir teosentris, berpikir ke arah Tuhan, itu menurut orang di luar sana menakutkan. Tetapi saudara percayalah, di dalam firman hari ini, bagaimana merealisasikan kehendak Allah, kita mempunyai pola pikir, yaitu pola pikir Kristus. Ada kasih di dalamnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, saat segala sesuatu masuk di dalam hidup kita, maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita belajar bagaimana merealisasikan kerajaan Allah di muka bumi ini, yaitu merealisasikan kerajaan Allah di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, melakukan kehendak Allah, bergaul akrab dengan Allah, memiliki pikiran Allah, lalu memiliki sukacita penuh karena hidup kita berpikir positif, dan kita punya kuasa untuk memperoleh kelimpahan itu. Amin. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau merelasikan Tuhan, bagaimana kerajaan Allah boleh ada dalam hidup kami. Saat kami Tuhan mau melakukan kehendak-Mu, mau melakukan tindakan, pikiran, bahkan segala yang ada dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam segala sesuatunya kami letakkan di dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama Engkau, dan kami memiliki kerajaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kalau hari ini kita belajar tentang bagaimana kerajaan Allah boleh ada dalam hidup kita, yaitu dengan segala sesuatu berpikir positif, melakukan kehendak Allah, memiliki shalom, dan kita boleh melaksanakan kehendak yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa siapapun. Tercipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Karalaya Masih. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Akungkan Dia dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kita tidak akan tergoncangkan, saudara. Haleluya Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun Tuhan. Penderita COVID Tuhan yang semakin hari semakin bertambah dalam era new normal ini Tuhan. Engkau menolong bangsa kami Bapa, berkati bangsa kami, lahirkan bangsa ini Tuhan. Ampuni segala dosa Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan melindungi para pemimpin, presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, juga wakil presiden Tuhan, menteri, segala aparat yang ada di bawahnya sampai yang terkecil RT RW. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong mereka. Bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati para dokter, para orang-orang yang bekerja di dalam rumah sakit, Engkau Tuhan menutup bungkus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau menolong keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan secara ekonomi. Engkau menolong keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini juga mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Gereja-gereja Tuhan yang mulai melakukan kebaktian normal Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Engkau juga memberkati Tuhan ketua sinode kami, Pastor Ade yang berada di Amerika Tuhan, beserta ibu, cucu dan menantu Tuhan. Kau tutup bungkus mereka Tuhan. Kau menyediakan apa yang mereka butuhkan. Engkau menjaga kehidupan mereka Bapa. Dan pada waktu yang Kau tetapkan kami boleh berjumpa kembali di Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Pada siang hari ini saudara, angkatlah tanganmu. Marilah kita menerima berkatnya dari Tuhan Yesus sendiri. Biarlah berkatnya turun atas hidupmu dan hidupku. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus sendiri, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah shalom itu melanda dalam hidupmu. Dan kerajaan Allah itu ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan imanmu. Sampai Tuhan Yesus sendiri yang turun menyemput engkau di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya Yesus. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengakhiri kebaktian kami pada siang hari ini. Kuatkan imanmu saudara, jaga kesehatanmu, jaga kondisimu, tetap percaya kepada Kristus. Kerajaan Allah ada di dalam hidupmu. Shalom.